فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak para ummahatul mukminin, hak-hak para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara poin-poin pembahasan yang telah kita ambil berkaitan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah apa saja. Had indaka Uwais, yang pertama apa? Baik, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin. La ba's. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum mukminin, sehingga mereka memiliki kehormatan dan memiliki hak untuk dimuliakan sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Baik. Yang kedua apa? Indaka Iqbal. Baik, kita meyakini bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia juga istri beliau di akhirat. Ini juga menunjukkan bahwasanya ummahatul mukminin min ahlil jannah. Baik, kita meyakini istri Nabi di dunia adalah istri-istri beliau di akhirat juga. Baik. Yang ketiga apa? Akbar. Nah, bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ahlul bait. Baik. Ditekankan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Jila'ul Afham, kata beliau, wa innama dakhala al-azwaju fil al fa khususan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam tashbihan lidzalika bis sabab li'anna ittisalahunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu murtafi' wa hunna muharramatun ala ghairihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Nah, hanyalah para istri masuk dalam keluarga dan terkhusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai apa? Bentuk penyerupaan dengan sebab tersebut. Dalam artian karena keluarga, jelas istri adalah keluarga. Juga terkhusus istri Nabi, mereka apa? Tidak terpisahkan dengan kematian. Karena istri Nabi di dunia adalah istri beliau di akhirat. Maksudnya apa? Yaitu para istri Nabi yang meninggal dalam keadaan beliau memang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Yang lainnya apa? Abdurrahman. Ulangi. Baik. Nah, ahli sunnati wal jamaah meyakini untuk mendoakan mereka dengan keridhaan. Baik, at-taraddi.
mendoakan mereka dengan keridhaan, tidak dengan keburukan. Yang lainnya apa? Anda Jabir. Dan ini penting karena diselisih oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Nah, kita meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang suci, dalam artian wanita-wanita yang telah ditegaskan, bukan wanita yang berzina, selingkuh, tapi wanita-wanita yang thayyibat, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah. Tayyib. Setelah Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka dari tuduhan-tuduhan buruk terkait kehormatan, apalagi terkait permasalahan meranjang. Mereka tidak pernah berselingkuh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini bahwasanya para ummahatul mukminin adalah wanita-wanita yang suci. Nah, dan telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullahu liyutahhira 'ankum ahlal bait. Nah, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait. Kemudian wa yutahhirakum tathira. Baik. Dan kemarin kita masuk pada perincian siapa saja istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama siapa? Indah Muhammad. Khadijah, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kekhususan Khadijah dibandingkan istri-istri yang lain, Hamzah? Apa? Baik, Nabi tidak menikah dengan wanita lain ketika masih adanya Khadijah. Jika yang lainnya apa, Abdullah? Nah, beliau adalah ibu dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, kecuali Ibrahim. Karena Ibrahim putra dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nah, sedangkan istri-istri yang lain tidak terlahirkan darinya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada istri yang kedua, yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Baik. Qala al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Uriha sallallahu alaihi wasallam fil manami marratain aw thalathan. Wa qila hadhihi imra'atuk." Diperlihatkan Aisyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi sebanyak 2 kali atau 3 kali. Jadi sebelum menikahi Aisyah sudah diperlihatkan dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Nabi itu hak. Sebagaimana dalam hadits ru'yal anbiya'i haqqun, mimpinya para nabi itu hak. Bukan sekedar apa? Mimpi karena mikir tadi ketemu di jalan, nah kemudian ke bawah mimpi, ketemu di mimpinya. Nah, ini mimpi dari setan kalau kita. Nah, tapi mimpi Nabi hak. Nabi katakan dalam mimpi tersebut, hadhihi imra'atuk, ini adalah istrimu. Nah,
fa'aqada 'alaiha wa laha 6 sinina bi Makkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah, yaitu menikahi Aisyah secara sah dengan akad nikah yang sah dalam keadaan Aisyah saat itu masih berumur 6 tahun di Mekah. Baik. Wa dakhala 'alaiha fil Madinah wa laha 9 sinin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhul, yaitu menggauli pertama kali Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri beliau di Madinah. Dalam keadaan Aisyah saat itu berumur 9 tahun. Berarti 3 tahun Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak akad itu. Nah, belum digauli Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang saat itu masih anak-anak. Nah, kemudian baru setelah berumur 9 tahun digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana nas dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini bukan suatu aib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang orientalis barat yang ingin menghinakan Nabi dan mencela Islam. Bagaimana Nabi kalian menikahi seorang anak, seorang wanita di bawah umur? Baik, karena kita lihat pernikahan di sini boleh untuk melangsungkan akad walaupun di bawah umur, tapi tidak boleh untuk apa? Untuk dukhul, untuk menggaulinya sampai betul-betul siap. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala, wa Aisyah mimman wulida fil Islam wa hiya asghar min Fatimah bi 8 sinin. Dan Aisyah termasuk di antara anak-anak yang terlahirkan di masa keislaman. Jadi memang Aisyah ini terlahirkan betul-betul apa? Di masa keislaman. Jadi tidak pernah merasakan apa? Masa jahiliyah, terjatuh dalam kesyirikan, tidak. Dan dari sisi umur dia lebih muda dibandingkan Fatimah. Jaraknya 8 tahun, apa? Jadi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah itu lebih tua dibandingkan Aisyah, ibu tirinya. Nah, jaraknya berapa? 8 tahun. Wa kana taqul lam aqil abawai illa wa huma yadinanid din. Aku tidak memahami kedua orang tuaku kecuali keduanya saat itu beragama dengan suatu agama. Ini dikatakan oleh Aisyah ketika kecil dulu. Di saat dia sudah mulai paham, beliau menuturkan bahwasanya saat itu mengetahui kedua orang tuanya sudah berada di atas keislaman. Qala wa kanat imra'atan bayda jamilah wa min thamma yuqalu laha al-Humaira. Dari sifat Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh Imam Zahabi, beliau adalah seorang wanita yang putih cantik. Maka dari sifat inilah maka beliau dikenal dengan apa? Dengan laqab al-Humaira. Walaupun hadis secara marfu' di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan Humaira,
ini padanya kedhaifan. Tapi ini masyhur bahwasanya Aisyah dikenal dengan apa laqab Al-Humairah. Di antara kekhususan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri-istri Nabi yang lain, yaitu yang pertama, lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita yang gadis selain Aisyah. Istri-istri Nabi yang lain semuanya janda. Ini kekhususan Aisyah. Yang kedua, kanat ahabba azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang ketiga, kawan, beliau a'lamun nisa'i mutlaqan. Beliau adalah wanita yang paling berilmu secara mutlak dari kalangan umat Muhammad. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, wala a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal wala fin nisa'i mutlaqan imra'atan a'lamu minhu. Aku tidak mengetahui wanita dari kalangan umat Muhammad, bahkan wanita secara mutlak yang lebih berilmu daripada Aisyah. Ini termasuk kekhususan yang sangat jelas pada Aisyah. Beliau adalah wanita yang paling berilmu dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya beliau adalah a'lamun nisa, wanita yang paling berilmu. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama antara Ummul Mukminin Aisyah dengan Ummul Mukminin Khadijah. Terjadi khilaf, dan pendapat yang paling bagus dalam masalah ini, akhwan, yaitu yang memerinci bahwa Aisyah radhiyallahu anha lebih utama dan bahkan yang paling utama di antara para istri Nabi, di antara para wanita terkait masalah ilmu. Adapun Khadijah bintu Khuwailid beliau lebih utama dari Aisyah dari sisi nusrah, dari sisi pertolongan dan pembelaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di awal-awal dakwah beliau. Nah, dan dengan perincian ini akan terkumpul hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaan Khadijah maupun keutamaan Aisyah. Baik, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, afdalu nisa'i hadhil ummah Khadijah wa Aisyah wa Fatimah. Baik. Jadi ini tiga seutama-utama wanita dari kalangan umat ini, Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Terus mana yang paling utama dari ketiga wanita itu? Wa fi tafdili ba'dihinna ala ba'din niza'un. Dan terkait pengutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain, mana yang lebih utama antara Khadijah, Aisyah dan Fatimah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik.
Fatafsilun laisa hadha mawdi'uh. Wa Khadijah wa Aisyah min azwajihi, fa idza qila bihadzal i'tibar inna jumlata azwajihi afdal min jumlati banatihi kana sahihan, lianna azwajahu akthar adadan wal fadilah fihinna akthar min al fadilah fi banatihi. Nah, jika dikatakan dari sisi ini bahwasanya secara umum istri-istri Nabi lebih utama daripada keumuman putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena jumlah istri Nabi lebih banyak dibandingkan jumlah putri-putrinya. Nah, maka dengan perincian tadi ya kawan, nah bahwasanya Aisyah afdal min haitsul ilmi wal Khadijah afdal min haitsun nusrah. Tapi kalau mau didetailkan, nah antara ilmu dan pembelaan tentunya apa? Ilmu lebih utama. Ilmu lebih utama. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan wahiyya asyrafu ummahatil mu'minin hatta Khadijah binti Khuwailid ummil banati wal banin fi qawli ta'ifatin minal ulama as-sabiqin wal lahiqin wal ahsan al-waqfu fihima radhiyallahu anhuma. Kata beliau, dan Aisyah adalah seutama-utama ummahatul mukminin, bahkan lebih utama dari Khadijah bintu Khuwailid yang beliau adalah ibu dari putri dan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat segolongan para ulama yang terdahulu maupun yang belakangan. Ini kutipan dari Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan wal ahsan al waqfu fihima radhiyallahu anhuma, dan lebih bagus untuk kita tawakuf tentang keduanya. Baik, lebih bagus untuk kita tawakuf tentang keduanya, yaitu tidak memastikan mana yang lebih utama antara Aisyah atau Khadijah. Paham? Dan ini bagus dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, makanya perincian tadi itu lebih utama. Dari sisi ilmu Aisyah, dari sisi nusrah Khadijah. Dan Aisyah radhiyallahu anha diberi umur cukup panjang kawan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, dan beliau masih diberi umur panjang sampai 50 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu 50 tahun sepeninggal Nabi ini, beliau menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah, berfatwa, menyampaikan ilmu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membimbing para wanita dan bahkan umat secara umum, menyampaikan kabar-kabar yang tidak bisa disampaikan oleh para sahabat yang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rumah Nabi. Karena yang tahu seluk-beluk dalam rumah, kegiatan Nabi di dalam rumah siapa? Muhammad, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak? Dan di antara yang paling cerdasnya yang mengisahkan dan menceritakan kepada umat yang diberi umur panjang setelah Nabi wafat, ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam bahwasanya ahlu sunnah bersepakat untuk memuliakan dan mencintai Aisyah. Ini penting, kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya orang Rafidhah menyelisihi ijma'. Kata Syekhul Islam, ahlu sunnati mujmi'una ala ta'zimi Aisyah wa mahabbatiha. Ahlu sunnah berijma', bersepakat di atas
penghormatan terhadap Aisyah dan mencintainya sebagai ibu kita. Makanya kalau ada orang mengaku muslim mencela Aisyah, maka jelas dia apa? Dia menyelisihi ijma', bahkan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawjin muslim. Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau setelah apa? Setelah suami beliau yang muslim. Naam, wa huwa As-Sakran ibnu Amr, akhu Suhail ibn Amr. Nama mantan dari Saudah bintu Zam'ah adalah Sakran ibnu Amr, saudara dari Suhail ibnu Amr. Tufiyat akhir khilafati Umar, dan Saudah wafat pada akhir kekhalifahan Umar. Sedangkan Aisyah tadi masih ada yang belum dibaca tadi, tufiyat sana Thamaniyah wa Khamsin. Nah, beliau apa? Wafat pada tahun 58. Ini Aisyah. Makanya tadi saat meninggal Nabi masih hidup 50 tahunan lebih, ya kan? Nah, karena Nabi SAW wafat di tahun keberapa Hijriah? Nabi wafat tahun keberapa Hijriah, Mujahid? 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Dan Ummul Mukminin Aisyah wafat di tahun 58. Berarti masih apa? Hidup 57 tahun, ya kan? 57 tahun atau apa? Kalau berdasarkan ini, ya, kalau berdasarkan ini berarti nah 58 dikurangi 11. Nah, berarti apa? 47 jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, nah, diberi umur sekitar apa? 50 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kurang lebihnya segitu. Nah, sekitar 50 tahun setelah hidupnya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah diberi umur untuk menyampaikan ilmu. Baik, ini tentang Aisyah. Nah, kita kembali kepada Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Dinikahi oleh Nabi setelah apa? Setelah meninggalnya suami beliau yang muslim. Siapa tadi namanya? Sakran ibnu Amr, saudara dari Suhail ibnu Amr. Yang Sakran ini, akhwan, nah, termasuk dalam sahabat yang ikut dalam hijrah ke Habasyah. Baik, kemudian beliau kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah dalam keadaan muslim. Dan hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua, karena dalam tarikh hijrah ke Habasyah 2 kali, ya. Dan Sakran beserta dengan Saudah saat itu masuk dalam rombongan yang berhijrah ke Habasyah yang kedua. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad,
Wa tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah radhiyallahu anha fi Ramadan sanah ashrin minan nubuwah ba'da wafati Khadijah. Kalau ditanya kapan Nabi menikahi Saudah, yaitu pada tahun 10 setelah kenabian. Berarti apa? Setelah wafatnya Khadijah. Karena Khadijah wafat di tahun ke-10 ya kan. Dan Nabi kemudian setelah itu menikah dengan Saudah. Nah, jadi dari sini kita ketahui yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Khadijah siapa? Saudah. Jadi sebelum menikahi Aisyah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi Saudah terlebih dahulu. Ini pendapat yang dirajihkan oleh sederetan para ulama tarikh. Di antaranya Ibnu Ishaq, Qatadah, Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah serta yang lainnya. Fahiya awwalu mar'atin tazawwajaha ba'da Khadijah. Ini di antara hal yang khusus bagi Saudah, yaitu wanita yang pertama yang dinikahi setelah Khadijah. Istri yang keempat Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da zaujin muslim huwa Khunais ibnu Hudzafah alladzi qutila fi Uhudin. Dikomah di situ biar tidak gabung, tidak gandeng dengan kalimat setelahnya. Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah suami Hafsah yang muslim, yaitu Khunais ibnu Hudzafah, yang meninggal dalam peperangan Uhud. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tazawwajaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanah 3 minal hijrah. Dinikahi oleh Nabi pada tahun ketiga Hijriyah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Musayyib, Al-Waqidi, Khalifah, Ibnul Madini dan yang lainnya. Ada yang mengatakan tahun kedua, tapi yang rajih tahun ketiga. Wa kanat Hafsah minal muhajirat wa kanat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta Khunais ibn Hudzafah. Wa Khunais, ya Khunais bi kha mu'jamah madmumah, khu nun maftuhah, Khunais. Nah, wa kana mimman syahida Badran wa tufiya bil Madinah. Qala Ibnu Sa'ad tufiya anha maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min Badr. Ya Khunais ini ya kawan. Berarti kalau kita perhatikan terjadi khilaf tentang meninggalnya Khunais. Nah, tapi yang jelas Khunais yaitu mantan suami dari Hafsah, termasuk di antara sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Kemudian meninggal di Madinah. Ini penuturan Imam Nawawi rahimahullah. Kata Ibnu Sa'ad tuwfiya anha maqdaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min Badr, ya. Beliau wafat ketika masih menjadi suami Hafsah ketika Nabi tiba dari perang Badar.
Dan di antara kekhususan Hafsah ikhwan dibandingkan istri-istri Nabi yang lain, nah, Hafsah termasuk di antara istri yang pernah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dirujuk oleh Nabi dengan perintah malaikat Jibril. Maka ini diingat. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, talaqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam talqah thumma raja'aha bi amri Jibril alaihi salam. Nabi pernah mentalak beliau talak pertama, kemudian dirujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah malaikat Jibril. Dan di antara sifat Hafsah ikhwan, innaha sawwamah qawwamah. Beliau adalah seorang wanita yang banyak puasa dan banyak salatnya. Dan ini termasuk di antara hal yang dinasihatkan oleh Jibril untuk merujuk Hafsah. Dalam sebagian riwayat, innaha sa'um qa'um wa innaha min nisa'ika fil jannah. Sesungguhnya dia, yaitu Hafsah itu seorang wanita yang banyak puasa dan banyak salat malamnya, dan dia adalah istrimu di surga. Makanya Nabi kemudian merujuk Hafsah radhiyallahu anha. Dan ini di antara apa? Di antara fadilah ibadah yang baik dari seorang wanita. Nah, sehingga dimuliakan. Bahkan malaikat-malaikat pun memuliakan. Mungkin terjadi suatu ujian baginya di mana Nabi menceraikannya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Baik. Qala wa matat sanah wahid wa arba'in, dan Hafsah meninggal pada tahun 41 Hijriah. Terjadi khilaf tentang wafatnya Hafsah. Sebagian mengatakan tahun 45 Hijriah, sebagian mengatakan tahun 41 Hijriah. Di awal di baiatnya Muawiyah. Dan ini di antara hal yang menjadi tarjih kenapa dipilih 41, karena dikatakan tuwfiyat awwala ma buyi'a Muawiyah. Beliau wafat di awal pertama kali di baiatnya Muawiyah, dan baiatnya Muawiyah ikhwan yaitu pada tahun 41 di bulan Jumadil Ula. Baik. Ini sekilas tentang beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Yang tersisa insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.